Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dosen, yang saya hormati Bapak, Ibu, rekan semua. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhibah dan rekan saya Aliyah. Pada kesempatan ini insya Allah kami akan mempresentasikan tentang makalah yang bertema manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Langsung saja ke latar belakang. Kurikulum pendidikan Islam menempati posisi utama dalam kemajuan sumber daya manusia, sehingga manajemen kurikulum pendidikan Islam menjadi hal yang penting dalam memajukan pendidikan Islam secara keseluruhan. Karena dalam kurikulum tersebut memuat pokok-pokok ajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya penjelasan 1. Manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Aliyah. Di penjelasan 2 ya? Iya, baik, terima kasih Ibu Muhibah. Di penjelasan 2 itu tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Untuk prinsip-prinsip manajemen kurikulum ada 1 produktivitas, 2 demokratisasi, 3 kooperatif, 4 efektivitas dan efisiensi, 5 mengarahkan visi misi dan tujuan kurikulum. Sehingga kesimpulan dari manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan proses pendayagunaan semua unsur manajemen yang meliputi kegiatan, perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Mungkin itu dari kami presentasinya. Ada sesi pertanyaan mungkin dari Ibu dan Bapak, silakan. Oke, baik, sudah kami terima pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan di sini ya. Ya, dan sudah saya catat juga. Pertanyaan pertama, apa saja prinsip-prinsip manajemen kurikulum dalam perspektif Islam? Oke, nomor 2. Ya, pertanyaan yang kedua, sebutkan landasan manajemen kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa saja prinsip-prinsip manajemen kurikulum dalam perspektif Islam. Jawabannya, dalam perspektif Islam, manajemen kurikulum tidak hanya berorientasi pada efektivitas pendidikan, tetapi juga pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan nilai-nilai Islam. Berikut prinsip-prinsip utamanya. 1. Prinsip tauhid. Manajemen kurikulum harus berlandaskan tauhid, yaitu pengakuan bahwa seluruh proses pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya dipandang sebagai bagian dari ibadah. 2. Prinsip keseimbangan atau tawazun. Kurikulum harus seimbang antara dunia dan akhirat, ilmu dan amal, akal, ruh dan jasmani, hak individu dan kepentingan sosial. Islam menolak pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa pembentukan akhlak. 3. Prinsip integrasi atau keterpaduan. Ilmu pengetahuan disajikan secara integratif, tidak dikotomis. Nilai-nilai Islam diinternalisasikan ke dalam semua mata pelajaran, bukan hanya pelajaran agama. Prinsip yang keempat, prinsip kemanusiaan atau insaniyah. Kurikulum disusun dengan memperhatikan fitrah manusia, potensi, bakat, minat, dan tahap perkembangan peserta didik.
Setiap peserta didik dipandang sebagai makhluk mulia. Prinsip yang kelima yaitu prinsip akhlak dan keteladanan. Manajemen kurikulum harus menekankan pembentukan akhlakul karimah. Guru dan pengelola pendidikan berperan sebagai teladan, bukan sekadar pengajar materi. Prinsip keenam yaitu prinsip musyawarah. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dilakukan melalui musyawarah, melibatkan berbagai pihak, guru, pimpinan lembaga, dan pemangku kepentingan, sesuai nilai demokrasi Islam. 7. Prinsip keadilan. Kurikulum harus memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta didik, tanpa diskriminasi, baik dalam akses pendidikan, penilaian, maupun pengembangan potensi. 8. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum ini bersifat dinamis dan adaptif, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. 9. Prinsip kebermanfaatan atau maslahah. Setiap komponen kurikulum harus memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat, baik secara intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. 10. Prinsip tanggung jawab dan amanah. Pengelolaan kurikulum dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan kepada Bu Alia untuk menjawabnya. Oke, baik Ibu Muhibah, terima kasih. Saya akan jawab pertanyaan tentang sebutkan landasan manajemen kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam. Oke, di dalam manajemen kurikulum ini landasannya itu ada beberapa. Ada landasan agama, itu bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam penentuan tujuan, isi, dan pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua itu landasan filosofis, berangkat dari pandangan hidup Islam tentang manusia, ilmu pengetahuan, dan tujuan pendidikan, yaitu membentuk insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang ketiga itu landasan psikologis, memperhatikan perkembangan peserta didik, bakat, minat, kebutuhan, serta tahap pertumbuhan sesuai dengan prinsip pendidikan Islam. Yang keempat, landasan sosiologis, menyesuaikan kurikulum dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat muslim agar lulusan mampu berperan aktif di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IFTEK ya. Kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Dan yang keenam itu landasan yuridis, berdasarkan peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku seperti undang-undang dan peraturan pendidikan nasional yang mengatur lembaga pendidikan Islam. Mungkin itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Muhibah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.